adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Apri di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, siap untuk beribadah? Ya, seperti biasanya, jangan lupa siapkan kotak persembahan kalian di dekat kalian dan Alkitab kalian. Oke adik-adik ya, Bu Apri mengundang kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ya, adik-adik masih dengan tetap berdiri. Ibu Apri mengajak kita semua untuk berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami di dalam kelas sekolah minggu ibadah online pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir.
Tolonglah juga ya Tuhan supaya hati dan pikiran kami tetap fokus di dalam ibadah kami ini, juga ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, masih tetap bersuka cita. Ibu Apri mau katakan, burung pipit di udara tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung Tuhan ciptakan dengan indah, apalagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara dan menyediakan berkat-berkat buat kita. Yuk, kita angkat satu pujian lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tetap bersuka cita ya adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, adik-adik, sekarang kalian boleh duduk ya. Dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapkan kotak persembahan kalian. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan satu pujian lagi ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai
hidupku. Nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, waktunya kita berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Terimalah ya Bapa persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan Alkitab kalian, oke? Duduk yang manis ya, dan fokus pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi dan tenang. Waktunya mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agnes di Small Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin Small kami dari awal hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan agar kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah lihat kan? Tadi kakak habis ngajak anjing kesayangan kakak jalan-jalan. Nah, kalian tahu nggak kalau anjing itu adalah termasuk hewan peliharaan yang setia kepada tuannya? Nah, adik-adik, ini adalah foto kakak dengan patung seekor anjing yang bernama Hachiko. Patung ini berada di depan stasiun Shibuya, Tokyo, Jepang. Hachiko adalah seekor anjing yang setia. Ia terus dikenal sebagai lambang kesetiaan seekor anjing terhadap majikannya. Hachiko sudah terbiasa untuk mengantar dan menjemput majikannya bekerja di depan stasiun Shibuya. Sampai suatu hari diceritakan bahwa setelah Hachiko mengantar majikannya pergi bekerja, tiba-tiba majikannya meninggal dunia. Dan semenjak saat itu, Hachiko terus menunggu majikannya yang tak kunjung pulang di depan stasiun Shibuya, Tokyo. Adik-adik, luar biasa ya kesetiaan Hachiko. Tapi apa sih sebenarnya arti kata setia? Apa arti kata setia? Setia bisa berarti selalu mendampingi. Setia juga bisa berarti tidak pernah meninggalkan. Setia juga bisa berarti selalu mengerjakan apa yang kita minta. Ada banyak kata yang menunjukkan arti kata setia. Tetapi apakah setia berarti tidak melakukan apa-apa dan selalu menemani seperti yang dilakukan Hachiko? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti adalah berpegang teguh kepada janji. Setia juga bisa berarti patuh dan taat. Tetapi, apa sih arti kata setia menurut Alkitab? Yuk kita lihat ceritanya. Adik-adik, kita sudah beberapa minggu ini mempelajari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kalian masih ingat Timotius melayani di mana? Betul, di Efesus. Dari penjara, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus melalui Timotius. Minggu ini kita akan mempelajari 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ada masalah apa ya dalam surat pasal keempat ini? Ditinggalkan teman dan dijahati orang, itulah curhatan Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya. Adik-adik pernah ditinggalkan teman dekatmu, sahabatmu, dan kemudian dia mendapatkan teman yang baru? Atau apakah kalian pernah dijahati orang, padahal kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Demas adalah salah seorang teman sepelayanan Rasul Paulus. Bersama dengan Paulus, ia sangat tekun memberitakan Injil dan mengajak orang percaya untuk bersekutu dalam sebuah persekutuan. Demas bukan orang Yahudi, ia seorang Yunani. Selama perjalanannya bersama Paulus, ia mendapatkan kesulitan, penderitaan, dan kesusahan. Hal itu rupanya yang membuat ia menjadi letih dan meninggalkan pelayanannya dan juga meninggalkan Tuhan Yesus yang ia percayai. Demas seperti seorang olahragawan yang belum sampai garis finish tapi sudah menyerah dan keluar lapangan di tengah pertandingan. Kata Rasul Paulus, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika.
Kasihan Rasul Paulus, di dalam penjara harus kehilangan seorang rekan sepelayanannya. Rasul Paulus bukan hanya ditinggalkan teman, tetapi ia juga dijahati oleh orang yang pura-pura menjadi temannya. Siapa dia? Alexander. Alexander adalah seorang Yunani yang bertobat, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Ia adalah seorang guru Kristen yang mengajarkan firman Tuhan, tetapi ia berhati jahat. Pengajarannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Ia bahkan rela menghasut banyak orang untuk menyingkirkan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus berkata, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Meskipun teman meninggalkannya, teman yang lain mengkhianatinya, Rasul Paulus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia kepadanya. Apa bukti Tuhan Yesus setia kepada Paulus? Tuhan Yesus setia. Ia akan melepaskan aku dari setiap usaha orang yang mau menjahatinya. Inilah iman Rasul Paulus adik-adik. Tuhan Yesus setia kepada kita. Ia bukan saja selalu beserta kita, tetapi Tuhan Yesus juga selalu melepaskan kita dari setiap usaha orang yang mau menjahati kita. Banyak sekali orang yang berusaha mau menyakiti Rasul Paulus, bahkan mau membunuhnya. Tetapi Rasul Paulus selalu lolos. Bahkan di dalam penjara pun Tuhan sanggup melepaskannya dengan cara yang ajaib. Allah yang setia akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Nah, adik-adik masih ingat 2 Timotius 4 ayat 18a yang bunyinya, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 18a. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Coba kalian ulangi sendiri. Nah, pinter. Ini merupakan salah satu bentuk kesetiaan Tuhan kepada kita. Ia akan melindungi dan melepaskan kita dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Aktivitas kita hari ini adalah membuat selipan Alkitab dari kata setia. Yuk kita lihat cara membuatnya. Sebelum mengakhiri semua pada hari ini, kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin semua kami dari awal hingga akhir. Hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kasih setia Tuhan kepada kami. Bantu kami Tuhan agar kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami juga Tuhan agar kami dapat selalu setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, semua kita berakhir sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan.